dan selamat malam jemaat Tuhan yang kekasih. Malam ini kembali kita ada bersama dalam renungan malam Shoshanim. Mari sebelum kita bersama-sama dalam renungan ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Gembala yang baik Tuhan Yesus, sangat mensyukuri karena Engkau selalu memberikan kesempatan buat kami ada bersama-sama untuk memperhatikan firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami semua saat-saat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di hari-hari kehidupan ini. Yaitu kami perlu kekuatan daripadamu. Sebab itu kami bersyukur kalau pengalaman Daud boleh menjadi pengalaman kami juga semua Tuhan. Di saat-saat kami menghadapi tantangan yang sedang datang saat ini, Engkaulah yang menjadi perisai dan kekuatan kami. Sebab itu kami sangat bangga dan mensyukuri kami menjadi milik-Mu. Hikmat dan urapan-Mu atas kami, pengertian-Mu atas kami. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang kekasih, dalam mengakhiri bulan ini, kita melihat begitu banyak tantangan datang. Tapi karena Dia adalah perisai kita, Dia adalah perlindungan bagi kita, Dia menjadi kekuatan bagi kita melewati semua yang sedang terjadi ini. Sebab itu dalam Mazmur 28, Daud berkata, mulai ayat yang ke-6 saya bacakan buat saudara, Mazmur 28 ayat yang ke-6. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah umat-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Itu yang Daud ungkapkan, ya. Dia berkata, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Sebagai perisai, Dialah yang akan melindungi kita. Namun ada yang dikatakan dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Inilah indahnya kita menjadi milik Tuhan. Dia mendengar seruan kita. Sebab itu dalam menghadapi begitu banyak kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi hari ini, jangan kita malu untuk berseru kepada Dia. Ya. Karena apa? Karena dalam seruan kita, kita tahu Tuhan menjawab. Tuhan kita mendengar dan Dia menjawab dari tempat yang kudus. Dalam Mazmur 107, kalau kita baca di situ, begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Ya. Ada 4 kategori di sini. Pertama, di saat mereka dalam perjalanan mengembara di padang belantara. Banyak hal yang terjadi. Tapi dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ya, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Haleluya. Itulah Dia. Saat mereka kehilangan jalan. Tapi saat mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan bukakan perjalanan kehidupan di dunia yang penuh tantangan ini. Seringkali membuat mata kita
tidak fokus. Disitulah akhirnya kita kehilangan arah. Tapi bersyukur saat kita berseru kepada Tuhan, Dia menjawab. Dia tunjukkan jalan itu lagi. Dia bawa kepada kita tempat di mana kita boleh bertemu lagi dengan saudara-saudara kita. Sebab itu mari hari-hari kita belajar mengucapkan syukur kepada Tuhan. Lalu kalau kita baca yang kedua adalah saat-saat orang berada dalam keadaan yang kelam, kabut. Berada dalam gelap yang kelam. Terkurung dengan besi. Ya, itulah. Karena mungkin kejahatan juga yang kita lakukan, atau banyak hal-hal yang buat kita dalam keadaan ini. Tetapi dalam ayat yang ke-13 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Saat-saat kita berjuang dalam keadaan yang terjepit, dalam belenggu, dalam sengsara dan besi, terkurung dalam sengsara dan besi. Tapi saat kita mau berseru kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan yang mendengar. Amin. Kan itu, mari kita selalu mau berseru, memanggil nama Tuhan. Dia akan membawa kita keluar dari dalam gelap. Dia akan lepaskan kita dari gelap itu. Dia putuskan belenggu-belenggu yang membelenggu kita semua. Sebab itu inilah kebanggaan kita mempunyai Tuhan yang besar itu. Ya. Kita menyanyikan, kita punya Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang besar itulah yang akan melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat kita saat kita ada dalam kelam kabut itu. Jadi kita lihat betapa indahnya kita menjadi milik Tuhan. Lalu yang ketiga adalah saat-saat kita dalam keadaan-keadaan yang sudah seolah putus harapan kita. Ya. Dikatakan sakit. Begitu banyak hari-hari ini orang sedang sakit. Bahkan sudah sampai kepada ujung maut. Nah, rasanya sudah tidak ada pengharapan. Tapi saya sangat bersyukuri. Kalau saja kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau percaya saja kepada Tuhan, maka Dia mampu menyelamatkan kita. Ya. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, ayat yang ke-19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Haleluya. Karena itu, di sini apa yang kita perlu? Dikatakan disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkanlah mereka. Puji Tuhan, itulah indahnya kita. Selalu ada firman. Saat firman Tuhan diberitakan, firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Dia yang akan memberikan pertolongan bagi kita, sehingga kita boleh mengalami kelepasan. Jadi mari, hari-hari ini memang tantangan selalu datang dan datang dan datang. Kita tidak mau, dia datang. Sebab itu jangan lupa, yang dia. Karena dia adalah perisai kita yang mau melindungi kita. Dia menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita mampu bertahan dan melewati semuanya. Bahkan ditolongnya. Haleluya. Lalu yang ketiga, kalau kita baca adalah saat-saat mereka sedang mengadakan niaga. Memakai kapal-kapal besar, membawa segala usaha mereka. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan menghembuskan badai, kapal mereka terombang-ambing, mereka terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dalam keadaan yang seperti itu, rasanya sudah putus asa. Harapan sudah hilang. Tapi dalam ayatnya yang ke-28, ayat yang ke-28 dikatakan, maka
berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Hal-hal yang mencemaskan datang dalam keadaan seperti itu. Tapi saat kita berseru kepada Tuhan, maka dikatakan, dilepaskannya kita dari kecemasan itu. Jadi inilah saudara dan saya, kita mempunyai Tuhan yang menjadi perisai kita. Dia yang melindungi kita dan dia menjadi kekuatan buat kita semua. Kita jalanilah kehidupan dengan keyakinan penuh bahwa dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan kita sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Jadi saat kita mau berseru kepadanya, Tuhan pasti menjawab seruan kita. Dan di dalam ayat pasal yang ke-50, di dalam ayat yang ke-18, Mazmur 50 ayat yang ke-18, kembali pemazmur katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. Jadi, mari, begitu banyak kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Baik kita sudah bersiap-siap, kita sudah berjaga-jaga, tapi tantangan itu selalu datang. Hari-hari ini kita begitu banyak mendengar orang yang tadi yang baik-baik, tiba-tiba terserang dengan sakit, terpapar dengan virus ini. Dah, disinilah kembali dalam keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi, disinilah, kalau Tuhan sudah luputkan kita, kita boleh dalam keadaan yang siap menghadapi. Bahkan kita dilepaskan dari tantangan-tantangan itu. Jangan lupa, muliakanlah Tuhan. Amin. Jadi inilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipercayakan untuk ada melakukan perbuatan-perbuatan yang besar itu. Karena itulah dikatakan dalam Mazmur 28 ayat berikutnya. Ya, saya bacakan mulai dari ayat 6 lagi. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Haleluya. Ini jangan lupa, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Bukan saja kita biasa menyanyi, muliakanlah nama Tuhan, tapi harus dari dalam kedalaman hati kita. Karena kita sudah melihat bagaimana dahsyatnya Allah kita dalam membela kita, memberikan perlindungannya. Sebagai perisai, dia memagari kita semua. Dia menjaga kita. Nah, inilah yang kita yakini. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jadi percayalah, saudara dan saya pasti dapat melalui badai kehidupan ini. Walaupun begitu banyak tantangan-tantangan bisa datang, kita tidak mau dia datang. Hari-hari ini kita banyak mendengar hal itu. Dari keadaan yang baik-baik, tiba-tiba terpapar dengan virus ini. Nah, disitulah kemana kita mau lari. Kita hanya dapat lari kepada Yesus. Kita hanya dapat berseru lagi memanggil namanya. Indahnya kita menjadi milik Tuhan. Sebab itu pemazmur katakan, selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah umatmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia siap mendukung kita. Bahkan firman Tuhan katakan juga, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Aku mau menggendong kamu. Dan dia akan terus melakukannya. Karena dia ada Allah yang setia. Dia yang menjadi perisai kita. Dia yang menjadi kekuatan bagi kita. Hadapilah hari-hari ini dengan penuh keyakinan.
bahwa kita punya Tuhan yang adalah perisai dan kekuatan kita. Tuhan berkati kita semua, jadilah kuat dalam Tuhan. Syosyanim harus menjadi bangkit, kuat, menang, dan terus mengobarkan api Pantekosta yang menjadi kekuatan buat kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Indahnya kami mempunyai Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang menjadi perisai kami. Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Sehingga di saat kami berseru kepadamu, Engkau tidak berat untuk mendengarnya. Bahkan Engkau membuka telingamu dan Engkau memberikan jawaban bagi kami semua. Engkau yang melepaskan kami dari begitu banyak tantangan-tantangan, kedahsyatan yang sedang datang di hari-hari ini. Sebab itu kami bangga. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Jadilah pertolongan bagi kami semua. Jadilah pertolongan bagi umat-Mu. Dan buat mereka yang saat ini sedang mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu. Baik Tuhan, lawatan-Mu atas umat-Mu. Jamahan-Mu atas umat-Mu. Sehingga mereka semua yang sedang menghadapi begitu banyak tantangan hari-hari ini. Baik yang ada di rumah, baik ada yang di rumah sakit, Tuhan yang beri pertolongan bagi mereka. Jamahlah mereka dan di dalam nama Yesus, Engkau yang berikan kelegaan buat mereka semua. Sebab itulah syukur kami. Karena kami memiliki Allah yang adalah perisai kami dan menjadi kekuatan bagi kami melewati semuanya. Dengarlah dan sambutlah doa kami. Kami sudah minta hanya di dalam nama yang ajaib. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat malam. Gerejaku adalah rumahku.